Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya sendiri, yaitu tentang sastra Islam di Jawa. Berbicara mengenai sastra Islam di Jawa, setelah Islam masuk ke Indonesia, secara otomatis nilai-nilai keislaman dihadapkan kepada kondisi masyarakat lokal Indonesia, terutama Jawa yang memiliki berbagai kebudayaan dengan corak yang berbeda-beda. Dalam bidang ini, Islam memiliki keterkaitan dengan karya sastra Jawa dalam artian imperatif moral, atau dengan kata lain bahwa karya sastra Jawa dalam perkembangannya mengalami perpaduan dengan nilai-nilai keislaman, sehingga karya-karya sastra yang lahir baik itu dalam bentuk puisi maupun yang lainnya telah diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Secara historis, karya-karya sastra Jawa yang lahir dari para pujangga sebelum Islam masuk ke Indonesia didominasi oleh aspek-aspek yang bercorak mistis. Namun setelah masuknya pengaruh budaya Islam, karya-karya sastra yang kemudian lahir dari para pujangga Jawa telah dibumbui dengan ajaran-ajaran Islam yang tersurat dalam bait-bait sajak, puisi, dan bentuk-bentuk karya sastra lainnya. Dalam karya sastra ciptaan para pujangga keraton misalnya, warna Islam lebih terlihat dibanding unsur mistisnya. Nilai-nilai substansi Islam sudah sangat mewarnai karya-karya sastra yang diciptakan. Misalnya karya sastra yang menggunakan puisi Jawa baru dan lain sebagainya lebih memiliki unsur-unsur kebajikan dan unsur ketauhidan sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Sastra Islam menurut Said Hawa adalah seni atau sastra yang berlandaskan kepada akhlak Islam. Sedangkan menurut Al-Muzayyid, sastra Islam muncul sebagai media dakwah yang di dalamnya terdapat 7 karakteristik: konsistensi, pesan universal, tegas dan jelas sesuai dengan realita, optimis, dan menyempurnakan akhlak manusia. Oleh sastrawan Indonesia Gunawan Muhammad disebutkan, sastra Islam adalah sastra yang mempromosikan sistem kepercayaan atau ajaran Islam, memuji dan mengangkat tokoh-tokoh Islam, mengkritik realitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, mengkritik pemahaman Islam yang dianggap tidak sesuai dengan semangat asal-asli Islam awal, atau paling tidak sastra yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk pengertiannya dibaca sendiri. Sastra Islam dan nama lainnya. Yang pertama, sastra sufistik, yaitu sastra yang mementingkan pembersihan hati dengan berakhlak baik agar bisa sedekat mungkin dengan Allah. Yang kedua, sastra suluk, yaitu karya sastra yang menggambarkan perjalanan spiritual seorang sufi mencapai taraf di mana hubungan jiwanya telah dekat dengan Tuhan, yaitu musyahadah, penyaksian terhadap keesaan Allah. Yang ketiga, sastra transendental, yaitu sastra yang membahas Tuhan yang transenden. Yang keempat, sastra profetik, yaitu sastra yang dibentuk berdasarkan atau untuk tujuan mengungkapkan prinsip-prinsip kenabian atau wahyu. Yang kelima yaitu hikayat, yaitu cerita atau dongeng dengan bermacam-macam lakon. Kemudian macam-macam karya sastra Jawa. Yang pertama, sastra babat. Ada babat Giyanti, babat Kekung, babat Krayut, babat Tanah Jawa. Yang kedua, sastra suluk. Ada suluk Wujil, suluk Sukarso, suluk Sujinah, suluk Sukarso. Yang ketiga, sastra ajaran atau piwulang. Ada Wulang Greh, Niti Projo, Niti Sutri, Wulu Sunu. Yang keempat, ada sastra roman atau novel. Ada Ngulandara, Jodo Kang Pinas, Kembang Kantil. Yang kelima, ada sastra pewayangan. Ada Serat Rama, Dewa Ruci, dan Arjuwa Niwaha. Salah satu periode kesastraan Jawa adalah periode zaman Islam. Periode ini merupakan masa kebesaran kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa, sejak Demak, Bintara, Jepang, Pajang, Mataram, Islam, dan Kasunanan Surakarta, serta Kesultanan Yogyakarta. Karya sastra banyak dihasilkan pada masa ini, terutama karya sastra yang ditulis dengan huruf Jawa dan Pegon. Hasil-hasil karya tersebut adalah suluk, wirid, dan primbon. Suluk dan wirid berkaitan isinya dengan tasawuf dan mistik Islam karena bersumber pada ajaran tasawuf.
Berbeda halnya dengan primbon yang berisi rangkaian ajaran yang berkembang dalam tradisi Jawa seperti ngelmu, petuk, ramalan, rajah, ilmu guna-guna, neptu, katuraganing wanita, perhitungan, mendirikan rumah, dan lain sebagainya. Para pujangga dan karya sastra Islam di Jawa. Di antara para pujangga yang ada terdapat 3 pujangga ternama yang menjadi pegawai istana yang muncul pada saat kejayaan Islam kesusastraan Islam di Jawa adalah Yusadipura I, Yusadipura II, dan Ronggowarsito. Ketiga pujangga tersebut masih dalam satu ikatan. Untuk lebih lanjutnya baca sendiri. Yang untuk penutupnya yaitu, jadi kesimpulan menurut saya sastra Islam di Jawa sangat erat kaitannya dengan para pembawa Islam dan budaya di Jawa. Islam dan budaya Jawa telah mengalami proses interaksi yang panjang. Keduanya telah saling belajar dan menghargai. Budaya Jawa telah memerankan diri sebagai komplementer bagi visi Islam tentang rahmatalul alamin. Di sisi lain, Islam telah tampil dengan sangat efektif di Nusantara, di Jawa, karena memerhatikan unsur-unsur lokal sebagai suatu sarana penjabaran operasional universal ajarannya. Dengan argumentasi ini, Islam telah menyatakan dirinya tepat dengan ruang dan waktu, termasuk dengan nilai-nilai Nusantara atau Islam atau Jawa, khususnya nilai-nilai Jawa. Karena itu Islam bukan ancaman bagi nilai-nilai Jawa, sebaliknya budaya Jawa bukan pula ancaman bagi Islam. Justru dengan titik taut ini